kurikulum 2013. Kita pasti tidak asing dengan saya, Pak. Sama-sama di MTQ ini kurikulum atau strategi implementasi kurikulum 2013. Sementara kenyataan yang terjadi pada saat sekarang masih ada madrasah yang belum menerapkan kurikulum 13 ini. Diberikan bimbingan khusus yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Seluruh learning itu penemuan, penelitian, penelitian. Kemarin kita telah melakukan di kantor Kota Bima bagaimana si guru bisa melaksanakan PTK, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas. Kemudian konkret yang harus dilaksanakan untuk meneliti penelitian tindakan kelas. Luar biasa kalau di Mapolda, proyeknya besar, uangnya besar, ilmu yang banyak yang diperoleh oleh guru dan siswa. Ini luar biasa. Di kota dan di desa tidak sama minat, bakat, kemampuannya, sehingga kurikulum 2013 ini tidak boleh campur atau capai terus habis, Pak. Kasih buku terus, ada guru semacam itu. Iya, CBSA, satu buku sampai habis. Iya. Nah, mengamak, siswa mengamak dalam lingkungannya. Sebuah proses adalah biasanya di ujung itu kan dia. Mungkin saat ini kami usulkan sebuah ilustrasi yang saya dengar langsung ketika seorang guru memeriksa hasil UMPN tingkat SMA. Dia menyatakan begini, saya sudah luar biasa usaha, hanya 3 nomor dari 40 nomor yang dia bisa jawab karena itu. Dan tulis predikat, bukan hanya nilai. Predikat sangat baik, cukup, kurang. Saya melihat satu lembar kurang semua, betul. Itu belum saya lihat semua yang lain. Artinya apa? Kita menghendaki anak madrasah yang tamat outputnya berkualitas, tapi kalau tertulis kurang semua, ini juga problem. Apa yang terjadi? Ini kerja keras kita yang nyata. Tidak mungkin salahkan orang semua, siswa dan seluruhnya dengan segala macam persoalan. Untuk itu saya usulkan 2. Yang pertama, saya pernah menulis di lembaran dari tim dari Kanwil yang mengawas ujian UMPN. Tolong ini diperiksa secara komputerisasi supaya bisa dijamin kemudiannya. Kita semua jujur bahwa pemeriksaan hasil UMPN itu kan kompromi pasti itu. Kita melihat keseharian anak, maka didongkrak sekian sehingga dapat nilai sampai 9. Pada kenyataannya tidak ya. Saya yakin sekali. Untuk itu, ini usul saya waktu itu lewat tulisan. Itu mau diteruskan atau tidak. Tapi untuk tingkat kota, kami harapkan kepada Pak Haji Munir kasih Pemda, ini kerja keras kita dengan lembaga untuk mengevaluasi. Karena bagaimanapun ini tertulis. Cuma SH dari UMPN itu dari tulis, Pak. Dari apakah UMPN ini. Yang kedua, UN. Bagaimanapun ini juga penting penguatannya. Sehingga dengan demikian Kasih Perman itu punya program untuk mendongkrak nilai-nilai sebagai wujud hasil evaluasi. Orang tidak melihat lagi proses, sudah luar biasa proses, tapi hasilnya itu yang orang lihat. Jadi predikat dalam SKHW itu menyangkut kualitas untuk madrasah. Untuk itu mungkin tambahan kerjaan dari Pemda dan pengambil besar Pak Kemenag dan Pak Kasubag untuk meneruskan ke atas. Ini untuk tingkat kota kita evaluasi dan menilai di mana posisi kita sehingga kita nanti bisa lebih meningkat.
Mungkin ini dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kita akan komunikasikan dengan di pusat dan di Kanwil. Ya. Memang perlu ya, ada evaluasi karena selama ini kita lihat di SKW memang ada peringkat-peringkat itu. Tapi insya Allah yang kasih Mapenda tetapnya nanti ya komunikasikan yang terkait. Dan terima kasih Pak, motivasi buat kita semua bagaimana siswa kita punya kapasitas potensi yang luar biasa yang dimiliki. Dan kita di Kementerian Agama selalu berjuang. Saya yakin percaya Bapak Ibu guru luar biasa telah maksimal berjuang menyampaikan ilmunya kepada anak didiknya. Ya. Tapi kendalanya pada siswa itu juga. Kita sudah maksimal pelaksanaan pembelajaran. Iya. Ini juga kenapa? Karena kalau untuk yang ketiga aspeknya, untuk mengamati, menanya, mencoba, kami yakin di tingkat ini bisa kami lakukan. Tapi pada saat saya harus melihat, menalar dan mengkomunikasikan, ini saya bisa setengah hidup, Pak. Iya, setengah hidup, Pak. Terus terang. Karena apa? Mungkin ini keterbatasan daripada anak-anak kami di Tol Bali terus terang masih banyak anak-anak yang belum, mungkin ini keterbatasan daripada kemampuan mereka dalam berbahasa. Karena mereka lebih banyak menggunakan bahasa Hindu. Jadi mungkin penyampaian kami sampaikan itu tidak sampai bisa membuat nalar mereka main, kemudian apalagi untuk mengkomunikasikan. Sehingga kalau bisa saya jujur di sini, hanya dengan ceramah lah pada kelas-kelas tertentu kami melakukannya. Karena dengan ceramah kami rasakan ada keberhasilan juga, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam satu materi yang kami sampaikan, apakah 5 aspek ini dalam direct instruksional ini itu harus didapat semua ya, seperti itu, atau bagaimana, atau bisa 3 yang 4 atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak, karena mereka menggunakan bahasa ibu, ya bahasa ibu. Ya. Ini tapi di dalam satu kelas itu misalnya kelas 6, ya, kelas 6 kelas 5, ada nggak 1-2 orang yang bisa? Ada ya, ada. Ya. Kalau di SMA atau di MTS semuanya bisa. Tapi mungkin SD atau MI ya kadang sulit. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa diusahakan. Iya, diusahakan. Ya. Memang kita kendalanya karena faktor intelijensi anaknya, ya. Karena kurang paham, ya. Atau motivasi belajarnya masih kurang. Tapi ingat, ya, anak-anak perlu untuk memberikan dorongan dan motivasi. Sebelum kita menyampaikan materi ajar, kita harus memberikan motivasi dulu. Kenapa? Karena bisa merangsang pemikiran siswa. Ya, betul Pak. Sebelum kita menyampaikan materi, kita harus memberikan motivasi dan dorongan pada anak. Ya. Ini yang harus dilakukan oleh ibu. Terima kasih Bu. Pada kali ini kita akhiri.